Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Kita sampai pada bab sabbud dahri. Sabbun itu artinya mencela, ya, mencaci maki, mencela, mengolok-olok. Ad-dahri, ad-dahru, ya, yaitu waktu, zaman, masa. Sabbud dahri berarti mencela masa, mencela waktu, mencela zaman. Al-maqsudu bihi, yang dimaksud dengan mencela masa, mencela waktu adalah syatama wa dhamma atau syatmun wa dhammun gitu ya. Syatamun wa dhammun wa taqbihud dahri alladhi huwa zaman wal waktu. Ya, syatamun wa dhammun wa taqbihud dahri alladhi huwa zaman wal waqt. Ini sama, syatmun, dhammun, taqbihun, ini sama ya. Mencela, menjelek-jelekkan, mengolok-olok, mencaci maki, ad-dahr, waktu. Ad-dahr alladhi huwa zaman wal waqt. Dahr itu adalah zaman dan waktu. Seperti seseorang misalnya mengatakan, ya, ini zamannya zaman edan misalnya gitu. Ini termasuk apa? Mencela waktu. Namun nanti ada perincian ya. Nanti ada perincian mengenai hukum mencela waktu ini. Atau misal seseorang mengatakan hari ini adalah hari sial saya, misalnya. Hari ini adalah hari sial saya. Nah, ini termasuk juga mencela waktu. Ahkamus sabbid dahri, hukum-hukum mencela waktu. Yang qasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yuqsadul khabarul mahdhu dunal laumi. Yuqsadul khabarul mahdhu dunal laumi. Yuqsad itu artinya dimaksudkan. Yang dimaksudkan sebagai berita semata tanpa niat apa mencela. Sekedar mengabarkan saja tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi di hari itu, tanpa ada niat atau tujuan untuk mencelanya. Maka yang seperti ini fahadza jaizun, yang seperti ini diperbolehkan, tidak tercela atau tidak dilarang. Misaluhu, contohnya adalah seperti perkataan ta'ibna min syiddati harrin hadzal yaum. Kita ini ya merasa lelah karena saking panasnya hari ini. Saking panasnya hari ini. Nah, di sini jelas ya, dalam kalimat ini jelas menggambarkan penyebutan ya sangat panasnya hari ini adalah kalimat yang mengabarkan tentang suatu keadaan di hari tersebut. Sama sekali tidak ada unsur pencelaannya. Sama sekali tidak ada unsur pencelaan. Wa ka qauli Lutin alaihissalam, seperti perkataan Lut alaihissalam dalam Al-Qur'an ya. Allah menyebutkan perkataan Lut ketika kedatangan para utusan Allah dari kalangan para malaikat yang menjelma menjadi manusia, ya, kala itu mereka para malaikat menjelma menjadi manusia dengan keadaan tubuh yang sempurna, dalam keadaan sangat tampan, gitu, gagah, kulitnya juga indah, gitu.
Ketika itu ya kaum Lut yang telah ya berpenyakit ini, mereka ketika melihat tamunya Lut ini merasa syahwat mereka naik gitu ya. Melihat laki-laki yang tampan, maka laki-laki dari kalangan kaum Lut ini ya sangat bersyahwat, berselera dengan tamunya tersebut. Nah, sehingga kala itu Nabi Lut alaihissalam sangat berkeinginan untuk melindungi tamu-tamunya tersebut, sedangkan yang dihadapi kaum Lut, yang dihadapi Nabi Lut adalah kaum yang banyak gitu ya. Sehingga Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib, ini adalah hari yang melelahkan, hari yang menyulitkan, ya, hari yang berat. Nah, gitu. Nah, pernyataan Lut ini adalah hari yang berat, ini sekedar memberikan informasi tentang suatu keadaan yang terjadi di hari tersebut. Nah, dari sini misalnya ada orang mengatakan begini, sekarang ini ya adalah waktu sial saya. Kira-kira perkataan waktu sial saya ini termasuk pencelaan atau informasi? Informasi atau pencelaan? Gimana kira-kira? Termasuk apa? Bagian dari pencelaan atau informasi atau bagaimana? Hari ini adalah waktu sial saya. Apa bedanya dengan kalimat begini? Saya merasa sial hari ini. Hari ini adalah waktu sial saya. Terus ada orang mengatakan, saya merasa sial di hari ini. Saya tertimpa kesialan di hari ini. Kalau yang pertama kira-kira lebih cenderung kemana? Yang pertama? Pencelaan ya. Meskipun ini terkadang juga bisa jadi pengkabaran, tapi dari sisi lafadznya lebih cenderung kepada bentuk pencelaan. Tapi ketika kita mengatakan ya saya tertimpa kesialan hari ini, kira-kira termasuk pencelaan kepada waktu atau informasi atau berita saja? Lebih kemana? Lebih ke berita, sehingga tidak ada pencelaan kepada hari tersebut. Tapi kalau seorang mengatakan ini hari sial buat saya, nah ini kan bisa mengarah kepada pencelaan, meskipun bisa saja mengarah kepada pengkabaran. Nah, sehingga di sini kembali kepada apa? Niat dan tujuan. Meskipun seseorang katakanlah ya dia berniat tidak untuk dia berniat hanya sekedar untuk mengabarkan kondisi peristiwa yang terjadi di kala itu, tapi sebisa mungkin untuk berusaha mencari lafadz-lafadz yang tidak ambigu, tidak membuat orang itu berpikiran bahwa dia telah mencela waktu atau zaman. Namun ketika seseorang misalnya mengabarkan tentang kondisi dirinya di hari tersebut, bukan dengan tujuan untuk mencela hari itu, maka yang seperti ini sebetulnya merupakan perkara yang dibolehkan. Namun sekali lagi hendaklah mencari kalimat yang tidak mengandung pemahaman bahwa hal itu adalah termasuk bagian dari mencela waktu. Kemudian yang kedua adalah an yasubbad dahra ala annahu huwal fa'il. Mencela waktu atau zaman ala annahu huwal fa'il. Bahwasanya dia adalah pelakunya. Pelaku yang bagaimana maksudnya disebutkan di sini ka'an ya'taqida annahu huwallazi yuqallibul umura minal khairi ila syarr. Seperti seseorang itu meyakini bahwa hari tersebut adalah hari yang memiliki kemampuan untuk mengganti atau membalik keadaan yang baik kepada keadaan yang buruk. Seperti kita menyandarkan
kalimat sial kepada suatu hari. Hari sial bagi saya adalah hari Senin misalnya. Nah, maka ini adalah mencela waktu sekaligus menyandarkan kepada waktu itu bahwa dirinya lah yang telah menentukan kesialan itu terjadi. Nah, maka yang seperti ini fahadza syirkun akbar, maka ini adalah bentuk syirik besar. Kenapa? Karena hari atau waktu itu tidak memiliki kuasa apapun untuk membuat orang yang hidup di waktu itu menjadi sial. Karena hari itu sekedar waktu yang dilalui oleh manusia begitu. Sedangkan yang menentukan atau mengatur apa saja yang terjadi di dalam waktu tersebut sekaligus waktu itu sendiri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya menyandarkan kesialan itu kepada waktu. Kan ada orang itu yang begitu ya. Kenapa Pak kok nggak nikah di tanggal sekian? Iya itu tanggal sial. Orang kalau nikah di tanggal itu akan tidak langgeng pernikahannya. Kenapa kok nikahnya di tanggal tersebut, di hari tersebut, bulan tersebut? Oh iya, karena ini adalah hari keberuntungan. Meskipun pernyataan hari keberuntungan ini bukan termasuk bagian mencela masa, tapi termasuk bagian dari apa? Syirik. Karena meyakini hari itu memberikan pengaruh kebaikan kepada orang yang melakukan suatu kegiatan yang penting. Kemudian yang ketiga, an yasubad dahra li'annahu mahallun li hadzal amri al-makruhi. Bahwasanya seseorang itu mencela waktu karena ia merupakan keadaan atau terjadinya peristiwa, karena pada waktu tersebut terjadinya peristiwa yang dibenci di sisinya. Ma'i'tiqadi anna Allah wal fa'il, namun bersamaan dengan itu dia meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan sesuatu yang dibenci itu terjadi. Misalnya begini, ada orang mengatakan misalnya Selasa kemarin Allah menjadikan hari itu sebagai hari sial buat saya. Allah menjadikan hari itu sebagai hari sial buat saya. Hadis ini menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa Allah yang menentukan atau menetapkan kesialan itu terjadi. Tapi dia mencela masa atau mencela hari dengan menyatakan bahwa hari Selasa itu adalah Allah jadikan hari sial buat saya. Mencela hari Selasa itu sebagai hari sialnya, namun dia tetap berkeyakinan bahwa yang menjadikan kesialan itu terjadi hanyalah Allah. Fahadha muharramun, maka ini adalah perkara yang diharamkan, wa min kabairidz dzunub, dan termasuk dari dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar. Kalau misal ada orang mengatakan begini, hari Selasa adalah hari sial buat saya, itu bisa nggak kita langsung serta-merta pastikan orang itu terjerumus ke dalam syirik besar? Tidak. Kenapa? Kalau Anda mengatakan tidak, kenapa? Kalau Anda mengatakan iya, kenapa? Harus punya alasan. Iya, karena termasuk ke dalam syirik besar atau tidak termasuk dalam syirik besar, itu harus ditinjau dari apa? Dasar yang dia yakini, kenapa dia mengatakan seperti itu. Kalau yang dimaksud dia mengatakan hari ini adalah hari sialku, dengan meyakini bahwa hari ini memang memberikan pengaruh kesialan bagi dirinya selain Allah, maka jelas ini syirik besar. Namun kalau misalnya dia tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka ini terlarang atau tidak? Terlarang, termasuk muharram, perkara yang diharamkan, dan termasuk apa?
min kabairi dzunub. Pertanyaannya di sini, kenapa dia dikategorikan min kabairi dzunub? Termasuk dosa besar. Mencela takdir. Nah, mencela takdir kenapa kok jadi dosa besar? Yang lebih pas lagi alasannya, lebih tepat lagi. Kenapa kok mencela waktu, mencela zaman? Kenapa kok bisa dikatakan dia mencela Allah? Kok bisa Allah mengatur waktu terus di saat itu ada orang mencela waktu, kemudian dia dikatakan mencela Allah SWT? Antum harus sambungkan itu apa titik temunya, benang merahnya. Benar itu sudah benar, tinggal satu password lagi, satu kunci lagi. Mencela ciptaan Allah kurang tepat. Mencela perbuatan Allah. Ya, mencela perbuatan Allah yang mengatur waktu. Karena seseorang itu ketika dia mencela suatu pekerjaan seseorang, maka pada hakikatnya dia mencela orang yang bekerja, gitu. Sedangkan Allah yang mengatur waktu, Allah yang berbuat kepada waktu tersebut dan segala peristiwa yang terkandung di waktu tersebut. Ketika orang itu mencela waktu itu, berarti dia telah mencela pekerjaan Allah, perbuatan Allah kepada waktu itu. Dan mencela perbuatan itu sama dengan mencela pelaku perbuatan. Oleh karena itu kalau di bawah sini ya kita dapati di sini sabud dari idzaun lillahi taala. Mencela waktu itu adalah bentuk menyakiti Allah taala. Bukan berarti menyakiti di sini Allah merasakan sakit, enggak ya, tapi yang dimaksud sakit di sini adalah membuat Allah itu murka. Membuat Allah itu marah, tersinggung gitu ya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa anad dahru. Anak keturunan Adam telah menyakitiku dengan dia mencela waktu, sedangkan aku adalah waktu. Maksudnya aku adalah waktu. Ya disebutkan di sini mudabbirud dahri wa musarrifuhu. Jadi Allah itu selaku apa? Pengatur waktu, ya, pengatur waktu. Mana yang menunjukkan bahwa anad dahru saya adalah waktu itu harus ditakwil kepada makna musarriful waktu, musarrifud dahri. Yang mengatur waktu adalah kalimat berikutnya. Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Yang mengatur malam dan siang Allah. Nah, berarti menunjukkan bahwa kalimat wa anad dahru dan aku adalah waktu itu bukan Allah itu waktu itu sendiri, bukan, tapi Allah pencipta sekaligus pengatur waktu tersebut. Nah, sehingga ketika ada orang mencela waktu, pada akhirnya jadi telah mencela pengaturan Allah kepada waktu itu. Sehingga tentunya di sini pencelaan kepada pelaku pekerjaan atau suatu perbuatan maka sama dengan mencela pelakunya. Tanbihun ad-dahru laisa min asma'illahil husna. Ada peringatan di sini bahwa kata ad-dahru bukan termasuk nama-nama Allah yang terbaik. Ya, karena ad-dahru ini enggak memiliki makna baik atau buruk kan begitu ya. Termasuk juga ad-dahru ini waktu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Sehingga tidak menjadi salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ya. Kecuali dengan istilahnya kayak kita melihat
keyakinannya dulu. Apakah dia berkeyakinan seperti itu tidak? Iya, tadi kalimatnya begini. Jika seseorang dia mengucapkan suatu kalimat pencelaan terhadap ini ya, waktu ini, dengan kalimat yang sifatnya itu muhtamal. Muhtamal itu bisa menunjukkan kesyirikan, bisa tidak menunjukkan kesyirikan. Maka ini tidak bisa serta-merta langsung dinilai dia mengucapkan kata-kata syirik. Apalagi dikatakan musyrik gitu ya. Ditinjau dari apa? Keyakinan dia mengucapkan kalimat itu. Seperti tadi orang mengatakan ini adalah hari sial buat saya. Nah, kata-kata hari sial buat saya ini muhtamal misalnya, mengandung multi tafsir gitu kan, mengandung multi tafsir. Tapi dari perkataan itu jelas bahwa ini adalah bentuk pencelaan kepada waktu yang dilarang. Cuman apakah dia masuk kategori menyandarkan kesialan itu kepada waktu sehingga dia meyakini bahwa waktu itulah yang membuat dia sial selain Allah ya? Ataukah yang dimaksud di sini adalah dia masih meyakini Allah yang menentukan kesialan itu, ya, namun dia menyandarkan kesialan itu kepada waktu sebagai bentuk pencelaan kepadanya. Bisa dipahami? Ya. Pertanyaannya mana? Oh sudah terjawab. Tadi yang saya paham itu soalnya kayak harus istilahnya tuh tergantung niatnya tadi itu. Jadi yang pertama sekufur misalnya sekedar sekufur apapun perkataan itu tetap tidak jadi hukumnya apabila dia tidak berkeyakinan. Oh enggak begitu. Karena ini tadi kaitannya dengan kalimat yang muhtamal, kalimat yang masih belum bisa dipastikan ke arah mana keinginan penutur itu gitu ya. Apakah dia mengatakannya itu memang didasari kesyirikan atau tidak didasari kesyirikan. Tapi dari kalimat itu sepakat bahwasanya itu bentuk kalimat yang mengandung pencelaan kepada waktu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang mengucapkan kata-kata kekufuran atau kesyirikan yang jelas tidak mengandung muhtamal, ya kita katakan itu kalimat kufur. Ya, kalimat kufur. Contoh misalnya Dewa Siwa itu adalah pencipta segala sesuatu. Misalnya ini contoh ya. Ini kufur tidak perkataan ini? Kufur. Nggak bisa kita katakan oh itu tuh tinggal lihat niatnya orang mengatakan dah. Kalau kita katakan itu kalimat bagaimana? Kalimat kufur. Kalau yang mengandung muhtamal tadi itu kalimat tidak bisa serta-merta langsung dinyatakan kalimat syirik atau kufur, hanya semata-mata mengucapkan kalimat tersebut. Karena masih mengandung multi pemahaman. Nah, tapi kalau untuk memvonis orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan ini punya kaidah sendiri, gitu ya. Tapi kita menilai dari sisi zat kalimat atau perbuatannya, apakah ini termasuk kufur atau syirik. Sedangkan memvonis hukum vonis orang yang mengerjakannya ini ada kaidah tersendiri. Apalagi kalau ini menetapkannya secara muayyan, secara tunjuk hidung fulan, nah begitu. Itu ada kaidah-kaidah tersendiri yang harus dipenuhi sebelum memvonis secara muayyan tadi. Ada penjelasan yang cukup bagus secara ringkas mengenai ini ya. Vonis takfir muayyan ini. Kitabnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau punya kitab mensyarah Nawaqidul Islam. Nah, sebelum beliau itu mensyarah poin-poin 10 yang disampaikan sebagai pembatal keislaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau di awal itu memberikan muqaddimah untuk menjelaskan pentingnya memenuhi kaidah-kaidah di dalam takfir muayyan. Jadi intinya beliau ingin mengingatkan bahwa mempelajari 10 poin pembatal keislaman ini bukan dengan tujuan untuk tunjuk hidung orang yang melakukan ini sebagai musyrik atau kafir. Karena ada kaidah dan dhawabit tersendiri untuk mengkafirkan seseorang secara individu, secara muayyan tadi, tertentu tadi. Dan beliau terangkan beberapa poin secara ringkas tentang ini.
Tapi sayangnya nggak ada terjemahannya, belum ada terjemahannya kitab ini. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan dua kaidah ini ya. Tidak ada ya? Kita lanjutkan ya. Qaidatani nafi'atani fil alfaz. Dua kaidah yang bermanfaat berkaitan dengan lafaz-lafaz ucapan. Dengan lafaz-lafaz berkaitan dengan lafaz-lafaz ucapan. Yang pertama adalah wujubu hifdzil lisani 'anil kalamil muharram. Wajibnya menjaga lisan dari perkataan yang dilarang. Wujubu hifdzil lisani 'anil kalamil muharram. Wajib hifdzi menjaga al-lisani lisan an dari al-kalami perkataan al-muharrami yang terlarang. Kal ghibati wan namimati wal kadzib, seperti ghibah, seperti menghibah, ngerasani. Wan namimah mengadu domba, wal kadzib berdusta. Jadi yang dicontohkan ini ghibah, namimah, al kadzib ini masuk kategori apa? Maksiat ya. Maksiat. Wasyirki, nah ada perkataan yang dilarang yang mengandung kesyirikan. Kalau ghibah, namimah, kadzib ini tidak mesti mengandung kesyirikan. Tapi ada khusus lafaz-lafaz yang diucapkan manusia yang dilarang itu mengandung kesyirikan. Contohnya adalah kal halfi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Li'annal insana muhasab. Karena manusia itu muhasabun, dia itu dihisab nanti. An kulli ma yatafawwuhu bihi. Dari setiap apa yang mereka ucapkan. Jadi ucapan lisan kita ini nanti dihisab oleh Allah SWT. Tidak dibiarkan begitu saja. An kulli ma yatafawwuhu gitu ya. Yatafawwahu ya. An kulli ma yatafawwahu bihi. Yatafawwahu itu artinya perkataan, ya, berkata-kata, berbicara. Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ya sesuatu pun yang yalfidhu, yang dilafatkan min qaulin, dari apa perkataan seseorang, illa kecuali ladaihi padanya raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atidun yang lagi mencatatnya. Jadi perkataan itu gini, ada 3 perkataan itu ya. Lafaz perkataan dalam pembicaraan manusia itu 3. Yang pertama adalah perkataan atau lafaz-lafaz yang baik. Ini yang dicatat dan kelak dapat pahala dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh itu akan naik ke langit. Maksudnya apa? Dengan tujuan apa? Dilaporkan kepada Allah SWT. Kemudian ada perkataan-perkataan itu yang tidak mengandung kebaikan dan keburukan. Tidak mendatangkan pahala. Karena bukan kata-kata yang baik yang mendatangkan pahala. Tapi juga bukan kata-kata yang mengandung dosa. Nah kalimat seperti ini nanti disortir istilahnya gitu ya. Setelah dicatat itu oleh para malaikat, semua kalimat-kalimat itu nanti disortir. Kalimat seperti ini disingkirkan sebelum dilaporkan ya. Catatan amal di suatu hari itu sebelum dilaporkan kepada Allah SWT seperti itu, disortir. Kemudian yang ketiga adalah perkataan yang buruk.
mengandung perbuatan dosa atau perkataan dosa. Dan ini ada maksiat, ada syirik, ada kufur gitu. Ini dicatat dan dihukumi sesuai dengan apa? Kadar keburukan yang terkandung dalam kalimat itu. Kalau kalimat itu sekedar masuk kategori maksiat ya ditulis ya maksiat dosa. Kalau dosanya besar ya dosa besar, kalau dosanya kecil dosa kecil. Kalau itu mengandung kesyirikan ya ditulis lafaz yang syirik, kalau dia mengandung kekufuran maka tergolong apa kekufuran. Dan itu semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu qad yakhruju minal islami. Wal insanu qad yakhruju minal islami. Dan manusia itu qad yakhruju minal Islam. Terkadang dia keluar dari agama Islam bi kalimatin wahidah yaquluha. Dengan sebab satu kalimat yang dia ucapkan. Seperti misalnya al-istihza. Istihza itu bisa benar-benar menghapuskan apa? Menghapuskan keimanan seseorang, keislaman seseorang. Kenapa? Karena istihza atau mengolok-olok tentang agama, dikala dia mengucapkan itu, dikala itu di dalam hatinya tidak ada ihtiram wa ta'zim, tidak ada apa? Penghormatan dan pengagungan kepada agama. Misalnya dia mencela Allah, mengolok-olok Allah, berarti kala itu dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Dia mencela Nabi SAW, berarti dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Nabi. Dia mencela syariat, maka di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada syariat. Dia mencela pahala dan siksa misalnya, maka dia tidak ada pengagungan kepada hal-hal yang demikian. Nah, sehingga kata Allah SWT, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf, sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ini menunjukkan bagaimana istihza itu bisa mengubah keadaan seseorang itu secara drastis. Dari yang sebelumnya memiliki iman menjadi adamul iman. Menjadi orang yang tidak memiliki iman. Karena orang sekecil-kecilnya iman dalam hatinya, itu mesti tidak akan berani untuk mencela dan mengolok-olok agama. Karena memiliki pengagungan kepadanya, kan begitu. Tapi kalau sudah ada pada lisannya ini pengolok-olokan kepada agama, maka berarti di sini agama di dalam hatinya itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Dan ini tentu tidak dimiliki ya, keadaan seperti ini oleh orang yang beriman meskipun lemah keimanannya. Disinilah letak kekufurannya di sini, istihza itu. Sehingga dikatakan di sini, ya kadang orang itu bisa keluar dari agama Islam itu karena sebab suatu kalimat yang diucapkannya. Yang mungkin terkadang dia tidak merasa atas apa yang dia ucapkan itu mengantarkan dia keluar dari agamanya. Fayajibul inayatu bidhabtil alfadhi wal kalimat. Maka wajib al-inayah. Ya, al-inayata bidhabtil alfadhi wal kalimat. Maka wajib bagi seseorang itu untuk memperhatikan. Al-inayah itu memperhatikan. Bidhabtil alfadh di dalam menentukan lafaz-lafaz wal kalimat dan kalimat-kalimat. Menentukan lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Itu harus benar-benar dia perhatikan. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang pada akhirnya ya, dia akan menyesali apa yang pernah dia ucapkan karena dia di dunia di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kemaksiatan yang terjadi karena lisan yang menjadikan seseorang itu terjungkal ke dalam neraka jahanam itu sampai dengan kedalaman yang luar biasa. Seperti Nabi pernah mengatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya seorang hamba itu ada yang dia selalu berbicara yang mana perkataannya itu ya wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berkata-kata dengan suatu kalimat. Satu kalimat.
la yulqilaha balan. Ya, kalimat yang mengundang murka Allah, yang mana dia mengucapkannya itu la yulqilaha balan, dia tidak memikirkan akibat dari ucapannya tersebut. Dia biasa begitu mengeluarkan apa? Kalimat itu dari lisannya. Kemudian kata Nabi SAW, yahwi biha fi nari jahannam, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat yang lain disebutkan yazillu biha fin nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan tergelincir kakinya untuk masuk ke dalam neraka itu karena sebab ucapannya tersebut, yang mana kedalaman neraka yang dia masuki nanti itu adalah lebih dalam daripada timur dan barat. Mungkin jarak timur dan barat manusia ya, di dunia ini. Berapa jarak timur dan barat? Berapa kilometer? Berapa itu? Enggak tahu. Mas Azwar ini guru IPA kalau saya salah ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Hanya sebab karena apa? Satu kalimat yang mengundang murka Allah yang tidak layul kilhabalan, yang tidak dia pedulikan. Nah, kata-kata yang tidak dia pedulikan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada orang itu yang karena sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, sampai dia menganggap kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu menjadi hal yang biasa. Sampai pada ada satu kalimat yang lebih menjerumuskan dia ke dalam neraka itu dia ucapkan tanpa dia sadari. Enak ae wangger istilahnya gitu ya. Sakarepe dhewe dia mengeluarkan ucapan yang mengundang murka Allah tersebut. Tapi ada juga orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'u biha darajat. Jadi Nabi pernah menjelaskan bahwa ada seorang hamba itu yang dia mengucapkan kata-kata yang baik, ya, mengundang keridhaan Allah SWT. Dan kalimat yang terbaik yang bisa mengundang kalimat keridhaan Allah itu apa? Apa Mas? Kalimat yang terbaik yang bisa mengundang keridhaan Allah. Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang terbaik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk kembali kepada agama, mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Ini kalimat terbaik. Oleh karena itu Allah pilihkan kalimat ini sebagai wazifatur rusul wal anbiya, sebagai tugas lisannya para nabi dan para rasul. Menyerukan apa? Dakwah. Mengajarkan manusia ilmu agama. Itu yang terbaik. Nah, dengan kalimat yang biasa dia ucapkan karena baik itu ya, karena dia itu sering mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga dia mengucapkan suatu kalimat yang baik yang dia tidak bayangkan, dia tidak pikirkan, dia tidak perkirakan sebelumnya, ternyata menjadikan dia nanti di akhirat akan diangkat oleh Allah derajatnya melebihi derajat-derajat orang-orang yang berderajat tinggi di surga. Allah mengangkat derajatnya sangat tinggi. Hanya sebab suatu kalimat yang dia ucapkan dari kalimat yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalimat yang ringkas, yang ringan, yang mengundang keridhaan Allah itu apa? Kita mengucapkan alhamdulillah setiap kita selesai makan dan minum. Misalnya kita diberi makanan gitu ya, atau kita mendapat makanan, kita makan pakai bismillah, kita habiskan, setelah kita habis kita mengucapkan alhamdulillah. Atau kita minum ya, kita baca bismillah ketika minum, kita habiskan, setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Ya. Ini bisa mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yarda ya li'abdihi idza akala aklata fahamidallah 'alaiha wa idza syariba syarbata fahamidallah 'alaiha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu meridhai orang-orang yang apabila dia telah makan dia mengucapkan alhamdulillah, dan ketika
sang hamba itu telah menghabiskan minum, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua al-alfadhu wal kalimatul muhtamalah lisyirki. Nah, ini yang kita singgung tadi. Lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang muhtamil, yang muhtamal, yang terkandung di dalamnya apa? Kesyirikan. Maka kalimat seperti ini la yajuzu isti'maluha, tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Lianna isti'malaha yukhsha minhu al-wuqu' fi syirki. Karena menggunakannya itu dikhawatirkan ya akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Au an yakuna baban li syirki, atau akan menjadi satu pintu untuk menuju kepada kesyirikan. Jadi kalimat-kalimat yang ada kandungan kesyirikannya itu sebisa mungkin dihindari, ya, dijauhi, supaya seseorang itu tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu sendiri atau tidak menjadi pintu kesyirikan entah bagi dirinya atau bagi orang lain yang mendengar ucapannya. Nah, di sini kita ya mendapati dua hal yang harus kita pegangi manakala kita berbicara. Menjaga lisan dan menjauhi lisan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ya, siap. Kita tutup dulu ya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.